Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herul Cahyadi dari kelompok 5. Adapun tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran. Yang terhormat Bapak Dr. Usman SAG MAG selaku dosen pengampu perencanaan pembelajaran. Adapun judul materi yang saya bawakan kali ini adalah pengembangan silabus. Secara umum, proses pengembangan silabus berbasis kompetensi terdiri dari 7 langkah utama sebagaimana tertentu dalam buku pedoman umum pengembangan silabus atau Depdiknas 2004, yaitu penulisan identitas mata pelajaran, perumusan standar kompetensi, penentuan kompetensi dasar, penentuan materi pokok dan uraiannya, dan penentuan pengalaman belajar. Dan yang terakhir adalah penentuan sumber bahan. Standar kompetensi dan kompetensi dasar dan materi pokok sudah disiapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, tugas guru adalah mengembangkan setiap kompetensi dasar tersebut dengan jalan menentukan materi pokok, pengalaman belajar, alokasi waktu, dan sumber bahan. Untuk implementasi di kelas, silabus perlu dijabarkan lagi ke dalam bentuk persiapan mengajar, baik dalam bentuk satpel maupun rencana pembelajaran. Secara terperinci, langkah-langkah pengembangan silabus adalah sebagai berikut. Namun, yang saya jelaskan di sini adalah tentang hanya 5, yaitu tentang penulisan identitas mata pelajaran, penentuan standar kompetensi, penentuan kompetensi dasar, penentuan materi pokok, dan penentuan pengalaman belajar, dan sisanya dibawakan oleh teman saya. Baiklah, yang pertama adalah penulisan identitas mata pelajaran. Pelajaran pada bagian identitas mata pelajaran perlu dituliskan dengan jelas dengan nama mata pelajaran, jenjang sekolah atau madrasah kelas dan semester. Dengan informasi tersebut, guru akan mendapatkan kejelasan tingkat pengetahuan prasyarat, pengetahuan awal, dan karakteristik siswa yang akan diberikan pelajaran. Yang kedua, penentuan standar kompetensi. Standar kompetensi mata pelajaran dapat didefinisikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Standar kompetensi merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur. Dengan demikian, standar kompetensi mata pelajaran diartikan sebagai kemampuan siswa dalam melakukan tugas atau pekerjaan berkaitan dengan mata pelajaran tertentu, mengorganisasikan tindakan agar pekerjaan dalam mata pelajaran tertentu dapat dilaksanakan, melakukan reaksi yang tepat bila terjadi penyimpangan dari rancangan semula, dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas dan pekerjaan berkaitan dengan mata pelajaran dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Selanjutnya, yang ketiga adalah penentuan kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan perincian atau penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh perincian tersebut, kita perlu melakukan analisis standar kompetensi. Caranya adalah dengan jalan mengajukan pertanyaan, kemampuan dasar apa yang harus dikuasai siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi. Jawaban atas pertanyaan tersebut berupa daftar lengkap pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang harus dikuasai siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi.
Kompetensi dasar untuk setiap standar kompetensi dapat berkisar antara 5 sampai 6 butir. Selanjutnya adalah penentuan materi pokok. Komponen lain yang harus diperhatikan dalam menyusun silabus adalah materi pokok. Materi pokok yang harus disusun sedemikian rupa agar dapat menunjang tercapainya kompetensi. Materi pokok adalah pokok-pokok materi pelajaran yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Selanjutnya adalah yang terakhir, penentuan pengalaman belajar. Belajar siswa, pengalaman dan kegiatan belajar di sini menunjukkan aktivitas belajar yang perlu dilakukan oleh siswa dalam mencapai penguasaan standar kompetensi dasar, kemampuan dasar, dan materi pembelajaran. Berbagai alternatif pengalaman yang dapat dipilih sesuai dengan jenis kompetensi serta materi yang dipelajari. Pengalaman belajar adalah kegiatan fisik maupun mental yang perlu dilakukan oleh siswa dalam mencapai kompetensi dasar dan materi pelajaran. Berbagai alternatif pengalaman belajar dapat dipilih sesuai dengan jenis kompetensi serta materi yang dipelajari. Cukup sekian materi yang saya dapat jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.